Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Fikri Hidayat dengan stambuk F121-2121050. Oke, langsung saja kita ke PPT yang bertema Geologi Cekungan Jawa, cekungan belakang busur dan cekungan muka busur Jawa, serta kaitannya dengan sumber daya mineral dan energi. Oke, lanjut. Oke, berbicara mengenai petroleum geologi di daerah Jawa, maka nantinya akan dijumpai beberapa cekungan yang ada di sepanjang pulau ini. Dari beberapa cekungan tersebut, ada yang telah dilakukan eksplorasi dan ada juga yang belum atau sedang dalam proses penelitian. Lanjut, ya, gambar pertama ini apa ini? Temakan dia cekungan Jawa. Oke, lanjut saja. Nah, cekungan Jawa Barat Utara atau Northwest Java Basin merupakan salah satu cekungan yang terbukti memiliki kandungan minyak bumi. Cekungan ini sekarang dikelola oleh PT Pertamina. Cekungan Jawa Barat Utara terletak memanjang di bagian utara sejajar dengan pantai utara Jawa Barat. Di bagian utara dibatasi oleh paparan Sunda, bagian selatan oleh cekungan Bogor, bagian timur oleh daerah pengangkatan Karimun Jawa, dan bagian barat oleh cekungan Sumatera Selatan. Lanjut. Oke, cekungan Jawa Barat Utara atau Northwest Java Basin. Pada cekungan Jawa Barat Utara terdapat dua subcekungan utama, yaitu cekungan Arjuna dan cekungan Sunda. Selain itu juga terdapat sub-sub cekungan lain, diantaranya cekungan Ciputat, Pasir Putih, Vera, Liton, dan Jatibarang. Dengan tinggian-tinggian Tenggerang, Rangsedeklak, Panukan, dan Arjawinangun di antara sub-sub cekungan tersebut. Dalam kurung Asril Syahbudin 1985. Lanjut. Oke. Di gambar kedua ini menjelaskan fisiografi atau yang merupakan kenampakan permukaan bumi yang khas, mencerminkan proses geologi dan formasi batuan yang menyusunnya. Kenampakan fisiografi tersebut dikontrol oleh tatanan tektonik Pulau Jawa saat ini, yaitu terkait dengan kehadiran busur gunung api di tepian konvergen lempeng litosferik. Ya, lanjut. Nah, pada gambar ketiga, itu gambar ketiga menjelaskan cekungan Jawa Timur Utara merupakan salah satu cekungan busur belakang di Indonesia yang mampu untuk menghasilkan hidrokarbon, minyak, atau gas. Cekungan Jawa Timur Utara memiliki panjang kurang lebih 400 km, lebar kurang lebih 120 km, dan ketebalan sedimen 5.000 sampai 6.000 meter. Secara geografis, cekungan Jawa Timur Utara terletak di antara Laut Jawa di utara dan jalur vulkanik deretan gunung api di selatan serat, serta terbentang dari barat ke timur mulai dari sekitar Semarang hingga sekitar Madura. Oke, lanjut. Nah, gambar keempat ini menjelaskan fisiografi cekungan Jawa Timur menurut Van Bemelen 1949. Nah, menurut Van Bemelen 1949, secara fisiografi, cekungan Jawa Timur Utara terbagi menjadi 4 zona. Nah, yang dimana pertama zona Kendeng atau biasa juga disebut dengan Anticlinorium Kendeng. Zona ini dimulai dari Gunung Ungguran sampai Mojokerto hingga Selat Madura. Nah, atau kata lain cekungan sedimen yang masih aktif. Nah, kedua zona depresi Rando Blutung disebut juga Siklinorium Ranbulutung. Zona ini dimulai dari Semarang hingga Wonokromo. Ketiga zona Rembang disebut juga Anticlinorium Rembang. Zona ini dimulai dari Purwodadi hingga Pulau Madura. Keempat zona paparan Laut Jawa terletak di Pulau Jawa.
Oke, lanjut. Nah, ke gambar 5 ini menjelaskan tentang evolusi tektonik cekungan Jawa Timur Utara. Yang di mana cekungan Jawa Timur Utara merupakan salah satu dari 60 cekungan yang ada di Indonesia. Cekungan ini kaya akan kandungan minyak dan gas bumi berdasarkan kerangka tektoniknya. Cekungan Jawa Timur Utara dibagi jadi dua, yaitu kondisi sama zaman Paleogen, itu dia yang atas, dan yang bawah itu kondisi zaman Neogen. Oke, lanjut. Gambar ke-6 ini dia bertemakan pola struktur cekungan Jawa Timur. Ini saya ambil langsung dari materi PKL PPSDM Migas Cepu. Nah, oke, lanjut. Nah, ini pada gambar ke-7 dia menceritakan tentang stratigrafi daerah daerah apa ini cekungan Jawa bagian apa ini Jawa Timur Utara. Nah, lanjut saja, soalnya ada penjelasannya di samping. Nah, itu dia memiliki beberapa formasi. Yang pertama itu ada formasi Kujung, disusul oleh formasi Perupuh, Tuban, dan Tahun. Formasi Kujung itu merupakan satuan stratigrafi tertua, tersingkap pada daerah itu, terutama tersusun oleh batu lempung dengan sisipan batu gamping dan batu pasir. Formasi Pupuh, lokasi tipe formasi ini terletak di Desa Pupuh, Kecamatan Paciran, dengan stratotip berupa batu gamping biroklastik. Formasi Tuban terdiri atas perlapisan batu lempung yang bersifat monoton yang beberapa sisipan batu gamping. Formasi ini secara umum tersusun oleh klastika karbonat dalam bentuk Neoschekstone. Formasi Tahun secara umum formasi ini tersusun oleh persilangan antara batu lempung, pasiran dengan batu pasir dan batu gamping yang kaya akan foraminifera. Oke, lanjut. Lanjut, moderator. Selanjutnya itu ada formasi Ngerayong, formasi Bulu, dan formasi Wonocolo, dan juga formasi Mundu. Formasi Ngerayong, satuan stratigrafi ini yang kadang berstatus sebagai anggota pada formasi Tahun. Nah, berarti dia masih satu kelompok ya dalam formasi Tahun. Nah, formasi Bulu ini formasi yang terletak di atas batu pasir Ngerayong, mempunyai penyebaran yang luas. Nah, formasi Wonocolo ini formasi yang tersusun oleh napal batu lepuk tidak berlapis. Formasi Mundu memiliki ciri litologi yang khas, tersusun oleh napal masif berwarna abu-abu hingga putih kekuning-kuningan. Lanjut. Selanjutnya itu ada formasi Paciran dan juga formasi Lidah. Nah, formasi Paciran ini formasi tersusun oleh batu gamping masif, umumnya merupakan batu gamping terumbu yang lapuk dan membentuk permukaan yang khas akibat pelarutan. Nah, formasi Lidah, formasi ini tersusun oleh batu lempung yang berwarna kebiruan dan napal berlapis yang diselingi oleh batu pasir dan lensa-lensa fossiliferous grindstone. Nah, stratigrafi zona Rembang mengikuti skema yang disusun oleh Pringwo Prawiro 1983. Nah, itu sumber yang saya ambil. Oke, lanjut. Lanjut, moderator. Nah, pada gambar 8 ini menunjukkan lembar geologi regional cekungan Jawa. Ini merupakan lembar regionalnya ini.
ada Cekungan Jawa Timur Utara, Cekungan Kendeng, Cekungan Bali Lombok Utara, Cekungan Bawen Utara. Nah, oke lanjut moderator. Nah. Gambar 9, itu gambar terakhir itu dia ada pembentukan hidrokarbon dari sisa organik dan tumbuh-tumbuhan dalam batuan induk hingga terkumpul di dalam batuan reservoir Sumar Su Sumotarto 2016. Nah, itu dia sisa-sisa organik dan tumbuh-tumbuhan dalam daerah itu ya. Nah, ini mana ada perangkap atau biasa kita sebut trap, terus ada penutup atau penyekat, di mana biasa juga disebut seal. Nah, bagian bawah itu ada reservoir. Reservoir batuan yang berporos dan permeabel di mana hidrokarbon terperangkap dan terkumpul. Nah, terus ya, itu yang paling bawah kiri itu ada sumber induk, sumber atau induk, source, suatu endapan yang kaya bahan organik. Nah, oke, lanjut. Mungkin ini slide terakhir ya. Oke, sekian terima kasih. Jika ada kekurangan atau kekeliruan dalam penyusunan PPT ini, mohon dimaafkan. Urur-ururkan minta maaf. Oke, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.